JNT Express hadir karena terjadinya pergeseran pasar tradisional ke pasar digital melalui media internet. JNT Express ini didirikan oleh Jet Li dan rekan kerjanya yaitu Robin pada tanggal 25 Agustus tahun 2015. Nah, JNT Express ini memiliki atau menawarkan keunggulan yang kompetitif dan inovatif. Perusahaan penyedia jasa ekspedisi ini juga sangat optimis dalam membangun meskipun sudah banyak penyayang-penyayang lain. Nah, selain itu juga JNT Express bisa berkembang pesat karena pengaruh dari Jet Li yang sebelumnya pernah membangun jaringan OVO di Indonesia selama 3 tahun. Jadi tidak heran dalam kurun waktu 3 tahun JNT Express bisa berkembang karena sudah memiliki jalur-jalur distribusi yang ada di Indonesia. Halo, perkenalkan saya Tia Pramesti Lisa. NIM 2021-01-266 kali ini akan menjelaskan tentang pengertian TQM atau Total Quality Management dan menyebutkan visi juga misi dari JNT Express. Menurut Ciptono dan Diana, Total Quality Management merupakan pendekatan dalam meningkatkan produktivitas organisasi atau kinerja kuantitatif, kemudian meningkatkan kualitas di mana turunnya kesalahan dan tingkat kerusakan. Lalu selanjutnya meningkatkan efektivitas pada setiap kegiatan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi, yaitu menurunkan sumber daya melalui peningkatan produktivitas. Kemudian visi dari JNT Express sendiri yaitu adalah memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau kargo dengan manajemen risiko yang handal, terkemuka, dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Lalu misi dari JNT Express yang pertama yaitu adalah menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer. Yang kedua yaitu adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. Yang keempat yaitu berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Yang kelima yaitu adalah berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan, dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham. Yang keenam yaitu ada turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Yang ketujuh yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah. Lalu yang terakhir ada membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan JNT. Review JNT tidak luput dari kekurangan sesuai pengalaman kami menggunakan jasa pengirimannya. Beberapa hal yang cukup mengganggu yaitu seperti tidak adanya kantor cabang sehingga menyulitkan ketika akan komplain. Adapun kekurangan dari pengiriman JNT Express yaitu yang pertama, JNT tidak memiliki informasi produk layanan sehingga terkesan hanya seperti layanan pengiriman IJI saja. 2. JNT tidak memiliki cabang, agen, atau sub di beberapa kota di Indonesia, hanya terdapat drop point saja sebagai pengirimannya. Ketiga yaitu adanya proses transit barang sehingga menyebabkan barang sampai lebih lama. Keempat, resi JNT tidak dapat dicek saat tengah malam. Kelima, jadwal pengiriman yang kadang berubah sehingga membuat lama sampai ke tujuan. Yang terakhir yaitu proses konfirmasi pengiriman memakai waktu sampai maksimal 1 hari. Berikutnya yaitu kelebihan dari JNT Express. Pertama, jangkauan JNT di Indonesia. JNT memiliki jangkauan yang luas di seluruh Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari drop point di berbagai daerah di Indonesia. Kedua yaitu tracking JNT tepat waktu. Yang ketiga yaitu JNT memiliki aplikasi dan website pemesanan.
keempat yaitu JNT terus beroperasi. JNT terus melakukan operasional di hari libur maupun tanggal merah. Kelima yaitu layanan hotline JNT. Keenam yaitu pelayanan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu klaim asuransi yang cepat. Perkenalkan, nama saya Nendar Suhendas dengan NIM 202101517. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TQM yang ada di perusahaan JNT. JNT telah melakukan beberapa implementasi strategi pemasaran jasa menggunakan 7 unsur. Nah, ketujuh implementasi ini yang digunakan oleh JNT mencakup bauran pemasaran. Nah, yang pertama yaitu produk yang unggul. Nah, produk ini yaitu layanan gratis jemput di tempat dan didukung oleh beberapa produk lainnya seperti gratis ongkir, potongan ongkir, panggilan bebas pulsa, kunjungan aplikasi dan website. Nah, yang kedua yaitu harga. Dalam penentuan harga, JNT mempertimbangkan melalui beratnya dan juga jarak. Nah, yang selanjutnya yaitu tempat distribusi. Nah, letak JNT ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, letaknya juga strategis dan mudah ditemukan oleh konsumen dan calon konsumen. Yang keempat yaitu melakukan promosi. JNT melakukan berbagai macam promosi, yaitu seperti advertising, personal selling, direct marketing, dan sales promotion. Nah, yang kelima yaitu dari orang atau karyawannya. Dalam menjaga kualitas karyawan, perusahaan JNT memberikan pelatihan-pelatihan, briefing, gathering, evaluasi, dan memberikan sebuah reward. Yang keenam yaitu proses. Nah, JNT memiliki dua proses penting dalam menjalankan tugasnya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu proses incoming dan proses outgoing. Nah, yang terakhir yaitu bukti fisik, merupakan bauran pemasaran yang mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh JNT. Nah, biasanya bukti fisik umum yang dimiliki oleh JNT yaitu seperti gedung, tempat parkir, sebuah komputer, logo, dan memiliki transportasi. Adapun penerapan CRM di perusahaan JNT, Butler mengemukakan bahwa CRM adalah langkah penting yang dilakukan untuk menggabungkan kesetiaan dan loyalitas yang merupakan keterikatan konsumen untuk tetap berlangganan atau mengadakan transaksi jual beli kembali, baik barang maupun jasa yang diinginkan secara konstan dan berkala pada masa depan, tanpa dipengaruhi oleh kondisi, faktor-faktor, dan upaya-upaya kompetitor untuk menarik minat konsumen agar membeli produk dan berpindah. Penyebab suatu perusahaan perlu dilakukan untuk mengendalikan dan menjaga pelanggan menurut Kotler, Hayes, dan Bloom dalam Mindarto tahun 2013. 1. Untuk meningkatkan laba. Yang kedua, anggaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memperhatikan dan mengontrol konsumen yang lama. Yang ketiga, konsumen yang lama akan berusaha membela perusahaan dan mereferensikan perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang telah lama beroperasi cenderung memiliki konsumen lama yang lebih banyak, sehingga perusahaan memperoleh manfaat dari efisiensi. Dan yang kelima, konsumen yang lama biasanya telah banyak mengetahui yang baik mengenai perusahaan. Hai, saya Widya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang website JNT dan aplikasi JNT. Untuk website JNT sendiri, di sini ada fitur kolom pencarian Search and Track, di mana kolom ini disediakan agar pelanggan dapat mengetahui lokasi barang yang sedang dikirim. Yang kedua ada Shipping Rates. Fitur ini bisa digunakan pelanggan untuk melihat perkiraan biaya pengiriman atas barang yang akan mereka kirim. Selanjutnya ada Pin Drop Point. Fitur ini bisa memudahkan pelanggan mencari drop point JNT terdekat di daerahnya. Baik, selanjutnya ada untuk aplikasi JNT ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur order.
Di dalam fitur order ini, terdapat pilihan di mana kita sebagai pelanggan bisa melakukan pemesanan penjemputan paket ke rumah kita. Jadi, dapat memudahkan kita sebagai pelanggan. Yang kedua ada fitur pelacakan. Di dalam fitur pelacakan ini, penggunanya tidak hanya bisa melacak keberadaan paket, tetapi penggunanya juga bisa mengetahui cara cek resi JNT jika suatu waktu resi yang diberikan error ataupun tidak bisa diakses. Begitu. Untuk yang terakhir ada fitur FAQ, Frequently Asked Question, yang dimana isinya berisikan pertanyaan dan jawaban seputar masalah dan solusi yang dirasakan oleh para pengguna JNT. Itulah beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi JNT Express. Meskipun masih tergolong baru, tetapi fitur-fitur sudah dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera coba pengiriman menggunakan JNT lewat aplikasi barunya.